dapat pelajaran dari sini bahwa Nabi meskipun beliau maksum, meskipun beliau seorang Nabi, tapi beliau pernah kesiangan juga. Tapi ibu-ibu jangan bilang, nah kan Nabi aja kesiangan, boleh dong saya kesiangan. Bukan begitu. Karena kesiangannya Nabi ini ada ilatnya, ada sebab yang ma'dzur, yang uzurnya ini bisa diterima, masyru'. Apa? Pulang dari perang, gitu. Bukan pulang begadang, bukan pulang dari misbar, gitu ya. Bukan pulang dari tempat-tempat yang nggak jelas, nggak ada kepentingannya. Juga bukan karena kesiangan nonton bola, misalnya. Bukan karena itu, tapi karena perang. Nah, sehingga uzurnya masyru', uzurnya syar'i, bisa diterima. Nah, sekarang itulah dalil yang menyebabkan kenapa kita walaupun sudah lewat dari sholat, kita tetap wajib untuk mengerjakan sholat itu. Kenapa? Karena Nabi saja ketika beliau terlewat dari sholatnya, beliau kerjakan. Nah, ada lagi dalil yang lain. Itu kan baru dalil yang pertama. Dalil yang lain adalah ini kejadiannya di waktu yang berbeda sebelumnya, yaitu pada waktu perang Khandaq. Perang Khandaq ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Pada saat itu Nabi berperang melawan orang kafir Quraisy yang mereka dibantu oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab yang lainnya, sehingga jumlah musuhnya sampai 10.000 orang. Sementara Nabi pasukannya cuma 3.000. 3.000 lawan 10.000. Dan Madinah dikepung oleh pasukan lawan. Bayangin 10.000 orang. Karena itu Rasulullah bertahan di dalam kota Madinah, nggak keluar, karena kalau keluar bisa jadi mereka kalah. Maka pertahanannya adalah di dalam kota. Beliau membangun parit sepanjang 5 km untuk menjaga jangan sampai musuh bisa masuk ke dalam kota Madinah. Itu peristiwa perang Khandaq namanya, tahun ke-5 Hijriah. Nah, pada saat sedang dikepung itulah kemudian Rasulullah dan para sahabatnya sangat-sangat sibuk. Mereka tidak sempat mengerjakan sholat zuhur. Jadi zuhurnya lewat. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bukan cuma zuhur yang lewat, tapi asar juga, maghrib juga, isya juga. Jadi 4 waktu sholat. Nah, ketika perang sudah usai dan Rasulullah sudah bisa napas, istilahnya begitu, pasukan musuh sudah bubar, maka Rasulullah memanggil Bilal lagi. Kenapa? Karena memang tugasnya Bilal adalah untuk memanggil orang yang sholat. Untuk itulah maka kemudian Rasulullah memanggil Bilal dan Bilal disuruh azan. Azanlah Bilal kira-kira tengah malam jam 11 atau jam 12. Ada nggak azan jam 12 malam? Nggak ada. Maka orang juga pada bingung, Bilal ngapain ngigo kali dia jam 12 malam azan, subuh belum, ya isya lewat gitu. Tapi ternyata nggak begitu. Ternyata Rasulullah memanggil para sahabat untuk sholat, yaitu sholat untuk mengerjakan sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya sekaligus dengan satu azan, tapi setiap sholatnya itu dengan satu iqamah. Jadi azan dulu pertama, lalu sholat zuhur dengan qomat. Selesai zuhur, qomat lagi, sholat asar. Selesai asar, qomat lagi, sholat maghrib. Selesai maghrib, qomat lagi, sholat isya. Nah begitu. Nah itu sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau terlewat dari waktu sholat yang sesungguhnya. Sampai di situ kita sudah menemukan dalil tentang Rasulullah mengqadha sholat yang terlewat. Karena itulah maka kita punya kesimpulan bahwa bukan hanya puasa yang wajib diqadha, bukan hanya umrah atau haji yang perlu diqadha, tapi sholat yang terlewat pun juga tetap wajib diqadha. Dan dibandingkan dengan puasa atau haji, kewajiban sholat itu jauh lebih utama. Sebab sholat itu tiang agama. Nah, yang namanya tiang agama tentu itu lebih tinggi derajatnya. Jangan sampai kemudian orang meninggalkan sholat lalu dia tidak menggantinya. Sebab kalau ada orang enggak sholat, lalu ada orang yang lain enggak puasa, seandainya dia masuk neraka dua-duanya, yang gedean siksanya yang mana?
Nah, yang nggak sholat, ya bukan berarti yang nggak puasa itu nggak disiksa, tapi beratan sholat nilainya. Karena itulah maka di dalam Al-Quran, walaupun Allah nggak menyebut tentang kewajiban mengqadha sholat, tetapi orang yang nggak sholat atau nggak mengganti dari sholatnya itu, ada 2 nama neraka disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan puasa, orang yang nggak puasa nggak pakai diancam-ancam pakai neraka. Orang yang nggak haji nggak pernah diancam-ancam dengan neraka. Tapi orang yang meninggalkan sholat atau dia tidak mengganti sholatnya itu, maka otomatis neraka itu disebutkan ada 2. Yang pertama neraka Saqar, sebagaimana Allah menyebutkan tentang bagaimana orang yang ada di dalam neraka Saqar lagi digebukin, diinjak-injak, disetrika, dibakar begitu. Ditanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Kenapa kok kamu bisa belangsak nasibmu masuk ke dalam neraka Saqar ini? Kenapa ceritanya? Orang yang lagi disiksa itu ngejawab, "Qalu lam naku minal musallin." Kita dulu termasuk orang yang enggak sholat. Enggak sholat itu ada 2 macam, enggak sholat sama sekali atau enggak sholat tapi enggak diganti, gitu. Itu neraka yang pertama, namanya neraka Saqar. Yang kedua neraka Wail. Itu ayatnya udah kita hafal. Apa bunyinya? Fawailun lil musallin. Sebagian ulama tafsir mengatakan wail itu artinya celaka, celakalah orang yang sholat. Tapi sebagian mufassir yang lain mengatakan wail itu adalah ismun min asma'i an-nar, salah satu nama dari nama-nama neraka. Ada nama neraka namanya neraka wail. Fawailul lil musallin, masuk neraka wail lah orang yang sholat. Kok orang sholat masuk neraka? Alladzina hum an salatihim sahun. Allah menyebutkan kata-kata an, bukan fi. An dengan fi itu beda. An salatihim, mereka lalai dari mengerjakan sholat. Artinya nggak ngerjain sholat. Seandainya bunyinya fi, kita repot. Kenapa? Kalau dibilang alladzina hum fi salatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholatnya, sholat tapi lalai, ingat ikan asin, ya, ingat kunci yang hilang, gitu, ingat besok mau pergi jalan-jalan dan sebagainya, itu kan sahun fi sholatihim, gitu ya. Artinya orang yang nggak khusyuk. Nah, seandainya bunyinya alladzina hum fi sholatihim sahun, kita semua masuk neraka nih. Kenapa? Siapa di antara kita yang sholatnya khusyuk? Justru kita lagi sholat, tiba-tiba ingat tuh cucu tadi belum dikasih makan, gitu, ya kan? Ada aja yang nongol di kepala kita. Nah, kalau seandainya fi sholatihim, kita repot. Sebab Nabi saja dalam sholatnya pernah lupa. Pernah suatu ketika Nabi sholat kurang, ya. Lalu kemudian udah salam, sahabat nanya, emang berubah ya Nabi? Enggak, emang kenapa? Udah ngantuk katanya. Ah, kurang ngantuk. Dia terusin lagi. Nabi saja sholatnya itu fi sholatihim sahun. Dalam sholatnya dia kadang-kadang lupa. Nah, ternyata ayat itu bunyinya bukan fi sholatihim sahun, bunyinya an sholatihim. Maksudnya apa? An sholatihim itu artinya orang yang gak ngerjain sholat. Sholat itu 5 waktu, yang dikerjain cuma 3, ya kan? Harusnya kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya gitu ya. Ini yang dikerjain cuma subuh sama zuhur doang. Ya, asar, maghrib, isyanya lewat. Kenapa? Kan ntar malam ada resepsi. Nah, jam 7 mulai acaranya. Itu dandan diteplokin sama bedak itu dari jam 2 siang. Jadi asarnya lewat, maghribnya out kemana, isaknya udah kecapean ketiduran. Nah, itu kan berarti sahun. An sholatihim sahun. Dia lalai dari mengerjakan sholatnya. Tapi dalam Islam kalau terlewat itu masih bisa diganti, namanya sholatul qadha. Diqadha. Mendingan diganti apa mendingan nggak diganti? Mendingan diganti, walaupun dosa juga, karena kita ninggalinnya bukan karena udzur yang syar'i. Beda urusannya orang lagi naik motor sore-sore menjelang maghrib, tabrakan, gubrak, nggak sadarkan diri, ya, lupa. Akhirnya dia nggak sholat maghrib karena dia dalam keadaan tabrakan begitu. Nah, ketika dia nggak sholat maghrib saat itu, dia nggak bisa dibilang dosa karena dia dalam keadaan darurat, karena dia tabrakan, gitu ya. Pintar kalau udah segera dikit, udah sembuh dan sebagainya, udah malaman jam 10, jam 11, iya tadi saya belum sholat maghrib, ya kan?
sholat, gitu. Nah, begitu juga orang yang tadi emang banyak banget tamu ya, yang mau salaman kagak habis-habis gitu kan. Udah deh tuh, akhirnya tuh asar tuh maghrib tuh isya lewat. Begitu nanti tamu udah pulang, apa yang harus dilakukan? Kita nggak bisa bilang, udah angus, habis waktunya udah lewat. Enggak. Walaupun waktunya sudah lewat, yang namanya utang tetap kudu dibayar. Saya pinjam duit sama Bu Yanti, Bu pinjam duit 10 juta ya, habis bulan dah, tenang aja. Begitu habis bulan, kagak nongol-nongol ya. Di SMS kagak dijawab, di telepon dimatiin, tahu kemana. Udah deh tuh, hilang, nggak jelas tuh duit 10 juta, nggak jelas kemana. 2 tahun kemudian ketemu lagi di jembatan. Boleh nggak saya bilang impas gitu, boleh nggak? Enggak, mentang-mentang ketemunya lebaran gitu. Mohon maaf dah lahir batin ya, yang kemarin 10 juta impas gitu. Mohon maaf, tapi urusan utang mah tetap kan begitu. Nah, kita ketika kita nggak sholat, lewat, lepas dari masalah itu uzurnya syar'i apa nggak syar'i, tapi yang namanya utang tetap kudu wajib harus dibayar, walaupun sudah lewat waktunya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, lewatnya bukan baru kemarin, bukan baru 2 hari yang lalu, 30 tahun yang lalu, waktu pertama kali dapat haid. Saya jarang sholat tuh Pak Ustadz, bagaimana ngebayarnya? Angus nggak tuh? Hah? Angus nggak? Ya tadi balikin lagi, itu waktu lu minjem duit 10 juta 20 tahun yang lalu, angus nggak tuh kalau udah 20 tahun? Jawabannya kan enggak. Nah, nggak cukup dengan taubat doang, juga nggak cukup dengan sholat sunnah doang. Karena yang ditinggalkan tuh bukan sholat sunnah, yang ditinggalkan sholat wajib. Sholat wajib bayarnya juga dengan sholat wajib. Saya mengibaratkan begini, sholat wajib dengan sholat sunnah itu ibaratnya rumah antara tiang dengan karpet. Sholat wajib itu tiang, kalau satu roboh bisa rumahnya rubuh semua, ya kan? Tapi kalau karpet, nih dalam majelis taklim kita ini ada karpet. Seandainya karpetnya nggak ada, bisa ngaji nggak kita? Bisa, ya, pakai tikar, pakai koran, pakai apa jalan. Tapi kalau tiangnya roboh, nggak bisa ngaji kita di sini, kan begitu. Nah, nggak bisa tiang diganti pakai karpet, nggak bisa. Tiang ya tiang, cor-coran, beton, karpet mah karpet, nggak bisa disamain. Maka orang yang meninggalkan sholat isya itu nggak bisa diganti dengan sholat sunnah 2 rakaat, nggak bisa diganti dengan duha atau dengan kenapa? Nilainya beda. Ya, sholat sunnah, ibu mau sholat sunnah nggak berdiri boleh bu, nggak berdiri, duduk doang boleh. Tapi kalau sholat fardu wajib berdiri, ya kecuali sakit lain urusan kan. Tapi kalau sholat sunnah, ibu mau sambil duduk boleh, walaupun nggak sakit, boleh, gitu. Sholat sunnah tidak menghadap kiblat boleh. Ya, naik mobil daripada bengong, ya, nggak karu-karuan, ada punya wudhu, mau sholat sunnah sholat aja, walaupun kita lagi duduk di mobil. Kita duduk begini, Allahu Akbar, kita rukuknya begini, sujudnya beginian lagi. Nabi pernah mengerjakan sholat sunnah, sholat witir di atas onta. Kemana saja ontaknya itu menghadap, Nabi sholat di atas onta. Tapi sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat wajib, turun, hadap kiblat, berdiri, rukuk, sujud. Karena rukun sholat fardu itu adalah ya berdiri, ya rukuk, ya sujud. Nggak bisa cuman kayak tadi. Nah, itu bedanya antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Maka sholat fardu yang terlewat nggak bisa diganti dengan sholat sunnah. Jadi kalau ada orang pernah 20 tahun yang lalu meninggalkan sholat, sengaja nggak sengaja, ngerti apa nggak ngerti, ya sekarang ya wajib diganti, ya kan? Wajib diganti, tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Termasuk ibu-ibu nih yang lagi dapat haid. Biasanya kalau orang haid, awal waktu sholat sama akhir waktu sholat itu masih haid sih, itu lewat. Tapi kalau awal sholat dia belum haid, tapi di akhir waktu sholat sudah haid, nah itu sholatnya wajib dikerjakan. Contohnya gini bu, zuhur jam 12, belum haid, gitu kan? Nah belum sholat zuhur, begitu jam 1, setengah 2 pengen sholat zuhur, ya darah keluar. Oke? Berarti kan nggak boleh sholat zuhur kan? Tapi tadi barusan dari jam 12 sampai ke jam 1 atau setengah 2 kan udah masuk waktu kan? Udah wajib belum? Udah wajib, tapi belum dikerjain. Berarti apa itu? Ntar bayarnya kalau sudah selesai haid.
itu harus diganti, nggak boleh, enggak. Jangan bilang ya kelupaan, mungkin Allah udah lupa juga kali dah, nggak bisa begitu, ya, nggak bisa begitu. Ya, nanti di akhirat bilang ya Allah cuma gitu aja pakai diinget-inget segala, nggak bisa begitu. Yang namanya utang ya utang, gitu. Begitu juga sebaliknya, ya kita merasa masih haid, tadi zuhur masih kok masih ada darah, gitu kan? Begitu mau masuk asar, kok darah udah berhenti ya? Cuman ragu-ragu mau sholat apa enggak, gitu akhirnya kagak lewat. Padahal boleh jadi setengah 3 tuh darah udah berhenti beneran. Berarti dari setengah 3 sampai jam 3 masuk waktu asar sebenarnya sudah suci, sudah wajib, gitu kan? Maka harus dia mandi janabah dan menggantinya ketika sudah lewat waktu zuhurnya. Jadi mau sholat asar, sholat zuhur dulu, itu qadhaan. Ya. Nawaitunya bagaimana? Usulinya bagaimana? Gampang, usuli kan enggak apa. Begitu bunyi adaan diganti dengan qadhaan. Ya gimana Bu? Usuli fardul asri terusin. Usuli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Aturannya kan adaan diganti dengan qadhaan lillahi ta'ala. Kenapa? Tadi itu ya ada waktu kira-kira setengah jam sebenarnya saya udah suci. Cuman belum sempat, ya masih di tenabang, gitu, ya kan, mas mau mandi di tenabang, gitu, pakai aqua, orang liatin, gitu. Ya udah, berarti sampai di rumah mandi janabah, tadi ada waktu sisa itu yang sebenarnya itu sudah suci itu wajib untuk diganti, gitu. Nah, tadi orang yang sudah 20 tahun, 30 tahun yang lalu nggak sholat, itu tetap wajib diganti. Tapi ada satu orang yang nanya gini, Ustaz, kalau gantinya cuma 1 atau 2 mah gampang. Saya setahun kagak sholat, Ustaz. Setahun kagak sholat, gitu. Kira-kira angus nggak tuh ya? Gitu. Ya itu jangan ngomong angus mulu dah, gitu. Pokoknya kalau setiap satu sholat yang nggak dikerjain berarti harus diganti. Kalau setahun, ya ganti semua. Dia mikir gimana cara gantinya setahun. Ya gampang. Setahun berapa hari? 365. Sehari wajibnya berapa kali sholatnya? 5. Ya udah kaliin aja kan gampang, ya. Tukang warteg juga tahu ngaliin begitu gampang, nggak usah pakai ilmu kalkulus, pakai linier, matematika dan sebagainya, nggak usah, kita bisa hitung sendiri. Cuman kalau ditanya mana dalilnya, Ustaz, ada nggak dalil dari Quran, dari hadis mengganti sholat selama setahun? Ya saya jawab terus terang kagak ada. Mana ada di zaman sahabat Nabi kagak sholat setahun? Nggak ada. Kasus orang kagak sholat setahun itu kan cuma di kita doang begini, ngakunya Islam tapi kagak sholat, gitu kan? Di zaman Nabi jangankan setahun, sekali saja tidak datang ke masjid Nabi udah paranin. Bahkan ada hadis mengatakan laqad hamamtu, saya akan membakar rumahnya, sampai segitunya. Nah jadi nggak mungkin di zaman Nabi itu ada orang yang nggak sholat selama 1 tahun. Yang ada di kampung kita, bukan yang di sini, yang di Ciledug sonoan lagi. Itu yang nggak sholat selama 1 tahun. Namanya tetap nama Islam, Abdullah, Muhammad, Maryam, Zainab, Fatimah, gitu ya. Tapi kagak sholat, gitu. Kalau Lebaran dia paling depan tuh, bajunya paling banyak, gitu ya. Dia pulang kampung dia apa, tapi kagak sholat, gitu ya. Nah, taruh dah itu masa lalu, itu masa muda ya, masih geblek gitu istilahnya. Sekarang kan udah tua nih, udah rada-rada bau tanah gitu ya, udah sering ngaji gitu ya. Gimana nih Pak Ustadz nih, saya udah mau sadar nih. Itu yang kemarin bisa dibayar aja nggak pakai duit gitu ya. Enak aja dibayar pakai duit. Sholat mah nggak bisa diganti pakai duit ya. Kalau puasa iya ya. Orang tua udah sakit-sakitan, bulan Ramadan nggak puasa, terus dia meninggal, kan ada sepuasa yang dia nggak kerjain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu ada orang puasa, kalau dia nggak kerjain puasa karena dia sakit, karena dia tua dan sebagainya, Allah yang menyebutkan fidyatun, kasih makan orang fakir miskin gitu. Tapi kalau sholat nggak ada, nggak bisa dibayar dengan atau nyuruh orang lain dah, bisa nggak? Saya upain dah anak buah saya kan ada 20 orang nih, lu pada sholat dah, gantiin sholat gua. Nggak bisa, mesti dia sendiri. Nah itu yang dikerjakan. Tapi kalau ditanya mana dalilnya, mana contohnya di zaman Nabi, ya nggak ada. Karena di zaman Nabi nggak ada orang meninggalkan sholat begitu lama. Jadi tinggal diatur aja lah. Ya. Ada sebagian ulama yang dia bikin sholatnya begini. Setiap waktu sholat
dia sholat lagi. Misalnya habis sholat subuh, dia sholat lagi subuh juga, sekali, 2 kali, 3 kali, tergantung dah. Misalnya dia nggak sholat setahun, nah dia mau ganti dalam waktu 1 tahun, bisa. Habis sholat subuh dia sholat subuh lagi, habis sholat zuhur dia sholat zuhur lagi, habis sholat asar dia sholat asar lagi. Niatnya qadha yang kemarin-kemarin. Itu kalau dia mau ngejar target 1 tahun. Cuman kan masalahnya siapa yang bisa ngejamin sebelum 1 tahun Israel belum datang? Kan kita nggak tahu, ya kan? Belum kebayar tiba-tiba Israel datang. Yuk kata Israel gitu. Tak dulu nih masih kurang 3 bulan lagi gitu. Kan kita nggak bisa bilang begitu. Israel mah kagak mikirin, terserah lu, orang gua dikasih jatahnya segitu. Nah, maka alangkah lebih baiknya bayarnya jangan kelamaan, makin cepat makin bagus. Mungkin bayarnya dari yang 1 kali doang, bayarnya jadi 3 kali misalnya, langsung 3 kali. Habis sholat subuh lagi 3 kali. Nah kan jadi harusnya setahun jadi cuman 1/3 tahun, ya kan, cuma 4 bulan bayarnya begitu. Itu salah satu cara. Kalau ditanya mana hadisnya, nggak ada. Orang di zaman Nabi nggak ada orang kayak gitu. Ini istihadnya para ulama saja. Tapi ada juga yang gantinya bukan per waktu sholat, satu sholat. Bisa saja dia bikin 1 paket. Kerjain zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, 1 paket. Nah gitu. Nah, sehari dia bayar 1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket, terserah. Ya kalau mau dia bayar 10 juga boleh. Ya daripada dia cuman nonton sinetron doang kagak jelas gitu kan, matiin TV-nya, ambil wudu, kemudian bayar dapat lumayan 10 hari. Kan gitu. Tapi tinggal dicontrengin 10 aja gitu kan, masih berapa? Masih 200 lagi. Ya udah besok 10 lagi gitu. Ya nggak apa-apa, ya kan, daripada bengong, daripada kagak jelas, mendingan sholat, bayar ganti. Ntar kalau dikubur ditanya, kan pertama kali ditanya kita ketika masuk akhirat apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Nomor 1 sholat dulu. Kalau dilihat sama malaikat, ini sholat kenapa pada bolong semua nih, gitu kan? Kita nggak bisa jawab. Lagi kondangan ya kondangan, ditabok sama malaikat mendem gitu ya kan? Nah, maka kalau kita ganti, emang itu waktu itu aneh kagak sholat, cuma lihat dong sampingnya, udah ada gantinya gitu. Oh iya, udah diganti ya dah, nggak jadi ditabok. Kan begitu, lumayan kan? Ada yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Nah gitu. Terus ada juga yang nanya, Pak, nanti kalau kebanyakan bagaimana kelebihan? Saya kira-kira setahun nggak sholat. Ternyata sebenarnya nggak sampai setahun sih, cuma setengah tahun doang. Tapi saya bayarnya kebanyakan. Gimana dokter, kelebihan pahala saya? Gimana ada orang pahala kelebihan? Nah, kalau kelebihan mah enak ya, di surga naik dia. Jatuhnya jadi sholat sunnah, gitu kan? Ada orang takut kelebihan pahala. Yang ada juga takut dosa gitu ya. Ada takut kelebihan pahala, udah banyak kan nyumbang. Enggak ada, ente aja ada udah banyak kan pahala. Enggak ada orang kayak gitu sebenarnya. Baik, sampai di sini ibu-ibu ada yang ingin bertanya silakan. Kalau ada yang kurang jelas dan seterusnya, mumpung nggak ada kondangan hari ini. Ada? Oh, kalau ada kondangan biasanya yang nanya jarang nih.